Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sri Kurniati, nomor induk mahasiswa B100170132, kelas Manajemen A, mata kuliah Seminar SDM. Saya akan menjelaskan mengenai proposal. Proposal yang saya buat yaitu mengenai erektalisasi sebagai alat optimalisasi rekrutmen tenaga kerja berbasis digital di perusahaan roti bakar Edo Group 2000. Latar belakang, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai urgensi rekrutmen, yang kedua pokok permasalahan, yang ketiga solusi permasalahan, yang keempat tujuan penulisan. Untuk pembahasan pertama saya akan menjelaskan mengenai urgensi rekrutmen. Urgensi rekrutmen bagi perusahaan yaitu suatu tahap yang penting untuk mengidentifikasi calon yang tepat. Karyawan baru mempunyai peran untuk ikut andil dalam mengambil kebijakan organisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pokok permasalahan. Pokok permasalahan. Saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan adanya kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi bisnis, maka akan semakin meningkat. Maka dari itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mendukung upaya optimalisasi dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Masalah yang terjadi saat ini dalam proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja yaitu proses tenaga kerja yang menunggu waktu panggilan dari perusahaan untuk melakukan tahapan selanjutnya. Faktanya, ada beberapa perusahaan yang memberikan informasi penerimaan berkas lamaran setelah beberapa bulan tenaga kerja memasukkan surat lamaran tersebut. Masalah selanjutnya yaitu, masih ada beberapa perusahaan yang menerapkan rekrutmen tradisional, tentunya dilihat dari segi waktu dan biaya tidak efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan setiap tenaga kerja yang akan melamar akan mengirimkan surat lamaran melalui kantor pos atau jasa pengiriman lainnya yang memerlukan waktu untuk proses pengiriman dan juga biaya. Solusi permasalahan. Erektalisasi menjadi solusi dari semua permasalahan yang terjadi dalam proses rekrutmen. Hal ini dikarenakan alat ini akan memberikan kemudahan untuk mempercepat proses rekrutmen calon tenaga kerja atau pedagang, serta menjangkau tenaga kerja lebih luas dengan cara perusahaan menyebarluaskan form pendaftaran dengan format seperti surat lamaran. Tujuan penulisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan suatu alat yang akan mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja dengan menggunakan suatu sistem e-rekrutmen, yaitu sistem perekrutan tenaga kerja dengan memanfaatkan internet. Maka alat ini akan diberi nama erektalisasi atau Electronic Recruitment Digitalisasi. Kajian pustaka. Dalam kajian pustaka, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, definisi rekrutmen, yang kedua, definisi e-rekrutmen, yang ketiga, indikator pengukuran, yang keempat, pengaruh e-rekrutmen, dan yang terakhir, desain erektalisasi. Yang pertama, definisi rekrutmen. Perekrutan merupakan suatu proses menganalisis persyaratan pekerjaan, mencari dan mengumpulkan calon atau kandidat yang memenuhi syarat dan mempekerjakan calon atau kandidat yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada definisi e-rekrutmen. E-rekrutmen merupakan sebuah metode perekrutan para calon tenaga kerja baru dengan melewati beberapa tahapan yang ditentukan oleh sebuah organisasi dan menggunakan media komunikasi elektronik modern seperti internet untuk mendapatkan tenaga kerja yang layak secara efektif dan efisien. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai indikator pengukuran. Yang pertama, proses e-rekrutmen, yang kedua, metode e-rekrutmen, yang ketiga, pelaksanaan e-rekrutmen, kemudian persyaratan e-rekrutmen, jumlah kebutuhan karyawan,
Kemudian, pengaruh e-recruitment. E-recruitment berpengaruh sangat besar terhadap efektivitas dalam pelaksanaan rekrutmen. E-recruitment menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rekrutmen. Kemudian ada desain dari erektalisasi. Yang pertama, pelamar akan melihat halaman utama lowongan pekerjaan. Yang kedua, melakukan login melalui email dan juga password. Yang ketiga, menginput berkas data pribadi yaitu KTP, SIM, ataupun paspor. Kemudian memberikan informasi mengenai kontrak kerja. Hal ini dikarenakan biasanya para pedagang tidak mengetahui kontrak kerja ataupun tenaga kerja itu tidak mengetahui kontrak kerja sebelum memasuki perusahaan tersebut, sehingga mereka tidak mempunyai pertimbangan apakah mereka akan melamar ataupun tidak. Kemudian melihat status dari lamaran, yaitu menentukan apakah karyawan ataupun pedagang diterima atau ditolak. Karena di sini perusahaan yang kami teliti ataupun yang akan kami terapkan erektalisasi yaitu berbasis usaha bisnis. Kemudian melakukan wawancara dengan bagian HRD, menyetujui dan menandatangani kontrak kerja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel, metode sampling, kemudian sumber data, instrumen pengumpulan data, skala pengukuran, ada teknik analisis data. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Kemudian untuk lokasi penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan di perusahaan roti bakar Edo Group 2000 yang berlokasi di Jalan Kalimerbau nomor 14 RT 004 RW 010 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian ada populasi, sampel, dan metode sampling. Populasi atau objek penelitian yang akan digunakan adalah calon pelamar kerja di perusahaan roti bakar Edo Group 2000 dengan menggunakan metode sampling. Metode sampling merupakan cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Mengingat jumlah karyawan sebagai objek penelitian cukup besar serta keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka pengambilan sampel penelitian menggunakan metode Slovin. Untuk rumus Slovin, N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N E kuadrat, di mana N itu sama dengan ukuran sampel, E kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi sebesar 0,05 atau 5%. Kemudian N besar merupakan ukuran populasi yang akan diteliti. Maka dari rumusan pengambilan sampel yang diuraikan di atas dapat ditentukan beberapa sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu sampel calon pelamar kerja N sama dengan 200 dibagi 1 ditambah 200 dalam kurung 0,05 kuadrat. Maka setelah dihitung, jumlah sampel yang akan digunakan yaitu sebanyak 133 orang. Kemudian untuk sumber data,
Di sini saya menggunakan sumber data dari metode library research atau riset kepustakaan, yaitu suatu metode untuk memperoleh data secara teoritis yang merupakan data sekunder sebagai dasar pijakan terhadap data primer. Maka dalam penelitian akan menggunakan buku-buku, majalah ilmiah atau jurnal, makalah, tesis, dan pendapat para ahli tentang sumber daya manusia yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kemudian ada instrumen pengumpulan data. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa menganalisis data yang sudah ada di dalam jurnal ataupun referensi lain mengenai upaya optimalisasi rekrutmen dengan menggunakan sistem e-rekrutmen bagi calon tenaga kerja. Kemudian ada skala pengukuran. Skala pengukuran akan dilakukan pada perusahaan roti bakar Edo Group setelah adanya penerapan alat erektalisasi tersebut. Dan kemudian ada teknik analisis data. Metode analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Nah, untuk kebauran rujukan, yaitu rujukan yang saya pakai menggunakan beberapa jurnal yang diambil dari 3 tahun ataupun 5 tahun sebelumnya. Dan untuk rujukan ini bisa dilihat langsung dari beberapa kutipan dalam presentasi dan juga makalah yang akan saya kumpulkan. Demikian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih. Saya akhiri, saya tutup. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.